sekalian, ini adalah jalur utama nih Pak. Ini jalur utama nanti. Dari sana depan sana tuh terus ke sini. Nanti bisa masuk ke daerah belakang Nova itu kalau keluar dari sini atau dari jalur sana lurus bisa juga. Jadi ini kita lihat masih banyak tugas kita yang harus kita siapkan. Kita harus bersihkan pedagang yang ada di kaki 5 itu, kita harus menempati pedagang masing-masing. Kemudian hari ini kita coba membagikan masker lah kita semampu kita lah, inilah mampu kita, itulah kita lakukan. Kamu kita bisa maksimal kan, yang ini kita lakukan. Ya minimal kita bisa menggugah mereka untuk berhati-hati terhadap COVID-19 ini yang terus merebakkan gitu. Kita tetap waspada. Kemudian dengan langkah kita ini mereka termotivasi untuk mencari usaha sendiri gitu, untuk bisa menolong keluarga mereka sendiri. Jadi hari ini kita bagi masker. Kami sekarang berada di posisi lokasi Pasar Baru Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Kita tahu bersama bahwasanya beberapa tahun yang lalu kebakaran Pasar Baru Panyabungan telah melumpuhkan perekonomian di Kabupaten Mandailing, Natal, khususnya Kecamatan Panyabungan. Oleh pemerintah Mandailing, Natal berkali-kali mempunyai program, rencana, dan berbagai regulasi dibuat untuk menata bagaimana supaya pasar ini kembali bisa berjalan dengan normal. Alhamdulillah, per hari ini para pedagang yang ada di lingkungan ex Pasar Baru yang kebakaran telah memulai membenahi tempat-tempatnya. Di tempat-tempat yang disediakan ada beberapa tempat ataupun ada beberapa blok yang ada di sini. Khusus di sini adalah pedagang emas dan juga pedagang kelontong, dan sebagian nanti pelatarannya ini akan dibuat di sini tempat jualan berbuka puasa. Biar tahu masyarakat kami Kabupaten Mandailing ini lokasi penjualan emas dan juga kelontong. Dan di sini secara kebetulan ada Kepala Dinas Perdagangan Bapak John Amriadi. Kita minta keterangannya, adapun keterangan beliau apa dan bagaimana kondisi pasar ini sebenarnya dan berapa jumlahnya. Pak Amriadi sebagai Kepala Dinas Perdagangan, sejauh ini persiapan yang dilakukan kepada pedagang kelontong, kain dan lain-lain sebagainya, tukang emas dan juga dagang biasa, sudah sejauh mana persiapan ini yang ready pada hari ini per 15 April 2020. Bang Iskandar, kami sampaikan kepada Bapak sekalian, ini pemerintah daerah menyiapkan lokasi berjualan bagi pedagang di relokasi kita ini. Bagaimana lokasi pasar baru yang sebelum terbakar, ini pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati Natal sangat berupaya tidak ada pedagang itu yang tertinggal, itu dimasukkan ke dalam relokasi pasar baru.
Jadi di relokasi Pasar Baru ini pemerintah daerah juga memberikan bantuan berupa dana bansos yang ditujukan kepada pedagang. Tujuan adalah untuk mempersiapkan lapak mereka untuk berjualan sehingga mereka itu tidak terbebani lagi. Jadi bansos tersebut sudah terrealisasi ada sekitar 944 pedagang. Dan alhamdulillah ini telah terbangun di lokasi kita ini. Seperti itu, Pak. Masyarakat yang mengatakan bahwasanya pasar Panyabungan tutup. Ini penjelasan dari Pak Kadis langsung bagaimana sampai hari ini? Ada nggak relokasi undang-undang atau peraturan yang mengatakan terkait dengan COVID-19 ini bahwasanya pasar Panyabungan akan ditutup? Ini berulang kali ada isu-isu yang menyudutkan para ekonomi kita yang ada di Kabupaten Malang. Tolong dijelaskan, Pak. Jadi alhamdulillah, Pak, sampai saat ini tidak ada upaya pemerintah untuk menutup pasar. Jadi kegiatan perekonomian konsumen dan belanja itu tetap berjalan seperti biasa. Namun kita berharap kepada pedagang maupun kepada konsumen kita tetap waspada dengan situasi seperti ini COVID-19. Kita tidak tahu musibah itu datang, kita tetap waspada dengan kita menggunakan tata kelola yang sederhana. Kita gunakan masker atau sarung tangan, kita atur jarak. Bagaimana kita upayakan selalu higienis, terutama kepada pedagang. Bagaimana dagangannya itu kita pastikan itu higienis, bersih. Itu dicuci, kemudian konsumen pun demikian. Setelah kita sampai ke rumah, kita cuci semuanya. Kepada pedagang, kepada konsumen yang berbelanja, kami mengharap kita tetap waspada terhadap COVID-19 ini, menggunakan masker dan sarung tangan. Oke, itu tadi. Kami nggak tahu persis, makanya di sini kami lihat sudah banyak dipasang listrik. Bagaimana penjelasan dari Dinas Perdagangan soal listrik ini? Oke. Tolong dijelaskan. Jadi untuk kenyamanan daripada pedagang, Pak Bupati telah perintahkan kami untuk menyuratin pihak PLN. Oleh Bapak Bupati, ini sudah kami tindak lanjut, kita suratin pihak PLN untuk segera memasang instalasi listrik di relokasi ini. Nah, jadi alhamdulillah pada saat ini ada lebih daripada 300 instalasi yang telah terpasang. Dan ada 216 itu kayaknya yang masih ada sedikit yang harus diluruskan karena mungkin mereka apakah telah melapor. Jadi kami berharap kepada pedagang karena masalah listrik ini PLN, pemerintah daerah kita bisa terus mengingatkan pihak PLN agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi pedagang yang belum terdaftar itu tolong dibantu agar mereka bisa terpasang listriknya. Bagaimana aturannya silakan disampaikan kepada pedagang kita. Kami berterima kasih, Pak, kepada seluruh pedagang pada masyarakat Natal yang telah secara ikhlas dan rela pindah secara sukarela dengan damai. Ini alhamdulillah Pak Bupati Natal mengucapkan terima kasih atas upaya yang kita lakukan ini. Dan Bapak Bupati telah memerintahkan kepada kami, kita tidak berapa lama kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Beliau telah perintahkan kepada kami untuk melobing Pertamina bagaimana kita adakan operasi pasar murah terhadap LPG bersubsidi 3 kg, termasuk Bulog. Kita sudah kerjasama dengan Bulog bagaimana menyiapkan pasar murah, beras, gula, minyak makan, tepung juga, sehingga masyarakat Madinah ini betul-betul terlayanin. Sedikitlah terbantu berkurangi bebannya seperti itu. Dan Bapak Bupati telah perintahkan kepada kami untuk menyiapkan lokasi jajanan Ramadan, Pak. Nah, jajanan Ramadan itu kita siapkan di daerah lokasi kita ini. Nah, untuk jajanan Ramadan kita siapkan, Pak. Nah, di sini. Silakan nanti kita berjualan. Dan kita telah berkoordinasi dengan para pedagang yang berjualan pasar Ramadan ini kepada beberapa putusan, kita telah putuskan, kita musyawarahkan dan lokasi di sini. Mas Pak Haji Rahmat Karyatan, saya lihat lokasinya juga ada di sini. Tadi Pak Kadis Perdagangan tadi mengatakan akan dibuat di jajanan bulan puasa. Apakah dia penjual emas yang ada di situ atau pedagang yang ada di sini tidak mengganggu kepada kalian, dan apa komentar dan harapan Bapak sebagai pedagang emas di Pasar Baru ini? Apa pesan, harapan yang disampaikan kepada pemerintah? Ya, kalau kita dari pedagang kami sangat apresiasi. Ya, kemarin juga begitu kita, ada kedekatan kita dengan ini. Kemarin jadi kita cuma berharap itu nanti tatahannya itu biar ditata dengan rapi, jangan sembarang gitu. Pokoknya itu biar ini.
bagus tempatnya gitu kan, ditata dengan sebaik-baiknya. Oh iya kita. Jangan ini, jangan sembarang gitu ya kan. Kalau kita dari apa di perdagangan apa ini yang berjualan ini, orang pedagang ini, kita sangat mengapresiasi atas ininya apa tempat kita ini. Sebenarnya kita kan masih dalam lingkup ini itu kan bagus memang tempatnya gitu. Tidak ada keberatan Pak Haji. Kalau kami semua ini memang ada keberatan. Oh, oke, terima kasih Pak. Kami Dan juga tidak apa kan? Jelas-jelas dari pedagang, salah seorang pedagang yang ada di sini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Kadis Perdagangan mewakili Kabupaten Mandailing Natal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang ingin belanja apa saja. Yang ingin belanja apa saja sudah ada tempatnya disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu di belakang ex Pasar Baru yang terbakar dan di samping Pasar Baru yang terbakar yang kemarin. Masyarakat kami tidak perlu ragu lagi, kondisi tempat dan apa semua sudah difasilitasi oleh pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari grup tim Melintang Pos akan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.